Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas 10 permasalahan terkait fikih dan adab dalam zakat fitri. Permasalahan yang pertama tentang makna dan hukum zakat fitri. Maka para ulama menjelaskan zakat itu sendiri secara bahasa bermakna an-nama, bertumbuh, az-ziyadah, tambahan atau bertambah, at-taharah, kesucian, dan al-barakah, keberkahan. Jadi ini makna zakat secara bahasa. Maka dari makna bahasa ini kita sudah bisa memetik hikmah, memetik pelajaran bahwa zakat itu tidaklah mengurangi harta kita. Justru sebaliknya akan membuat harta kita bertambah dan semakin berkah. Juga sabda Nabi SAW, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Sedekah itu tidaklah mengurangi harta. Adapun al-fitr, maknanya adalah berbuka. Kenapa dinamakan berbuka? Atau kenapa dinamakan zakat fitri, zakat berbuka? Karena diwajibkannya zakat fitri saat kita berbuka. Berbuka di sini maksudnya berhari raya Idul Fitri, tidak lagi berpuasa. Jadi makna al-fitr di sini adalah berhari raya Idul Fitri atau berbuka puasa, tidak lagi kita berpuasa karena sudah masuk waktu hari raya. Iya. Dan juga sebagian ulama menamakan al-fitrah. Ini penamaan yang kedua dari penamaan yang disebutkan para ulama. Kalau yang pertama tadi zakatul fitri itu berasal dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana akan kita sebutkan insyaallah taala. Tetapi ada penamaan yang kedua yang disebutkan para ulama, yaitu zakatul fitrah. Zakat fitrah. Apa artinya fitrah? Artinya adalah al-khilqah, penciptaan. Kenapa juga disebut zakat penciptaan? Karena zakat fitri itu adalah zakat diri kita. Bukan zakat harta kita, tapi zakatnya diri kita. Maka dinamakan juga zakat fitri itu sebagai zakat fitrah. Baik. Adapun secara istilah, yang dimaksud dengan zakat fitri adalah sadaqatun ma'lumatun bimiqdarin ma'lumin. Sedekah yang telah ditentukan dengan ukuran yang telah ditentukan. Min syakhsin makhsusin bisyurutin makhsusah. Yang dikeluarkan dari seseorang yang dikhususkan dalam syariat dengan syarat-syarat yang khusus. An ta'ifatin makhsusatin li ta'ifatin makhsusatin. Dikeluarkan dari golongan yang telah dikhususkan kepada golongan yang telah dikhususkan pula. Tajibu bil fitri min Ramadan, yang diwajibkan dengan masuknya waktu berbuka puasa dari bulan Ramadan, maksudnya waktu Idul Fitri, tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafathi wa tu'matan lil masakin, untuk menyucikan orang yang berpuasa dari
perbuatan yang sia-sia atau ucapan-ucapan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Inilah jemaah sekalian definisi zakat fitri. Makna definisi ini, perinciannya insyaallah ta'ala akan datang pada poin-poin berikutnya, yaitu berapa ukurannya dan siapa yang dimaksud sebagai orang yang dikhususkan dalam syariat, kepada siapa ditunaikan zakat ini, dan juga apa saja syarat-syaratnya, maka insyaallah ta'ala akan datang di poin-poin berikutnya. Baik, adapun hukumnya, maka zakat fitri hukumnya wajib berdasarkan Al-Quran dan sunnah serta ijma' ulama. Dalam Al-Quran dia masuk dalam keumuman ayat qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh telah beruntunglah orang yang mensucikan diri dan dia mengingat atau menyebut nama Rabbnya serta melakukan solat. Maka jemaah sekalian, orang yang menunaikan zakat termasuk orang yang mensucikan diri. Begitu pula masuk di dalam keumuman dalil wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang ditetapkan oleh Rasul, apa saja yang diajarkan oleh Rasul, maka ikutilah, ambillah, amalkanlah, dan apa saja yang beliau larang, maka tinggalkanlah. Surat Al-Hasyr ayat ke-7. Ayat ini bersifat umum, memerintahkan kita untuk mengikuti apa saja yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan zakat fitri adalah termasuk yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dikatakan oleh sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri min Ramadan ala kulli nafsin minal muslimin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitri karena telah selesai dari bulan Ramadan atau berakhir bulan Ramadan atas setiap jiwa kaum muslimin. Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Maka hadis ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan kewajiban zakat fitri dan Al-Qur'an memerintahkan kita untuk mengikuti ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ijma', Ibnu Munzir rahimahullahu taala berkata, wa ajma'u ala anna sadaqatul fitri fardun. Para ulama sepakat bahwasannya zakat fitri itu wajib. Baik, inilah jemaah sekalian makna dan hukum zakat fitri. Kita masuk permasalahan yang kedua. Syarat-syarat wajibnya zakat fitri. Maka para ulama menyebutkan syarat wajibnya zakat fitri itu ada 3. Yang pertama adalah Islam, yaitu orang yang mengeluarkan zakat fitri adalah seorang muslim, karena amalan orang-orang yang kafir kepada Allah tertolak, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana firman Allah, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Dan juga hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang telah kita sebutkan tadi diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri min Ramadana ala kulli nafsin minal muslimin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri karena telah berakhir Ramadan atas setiap jiwa kaum muslimin. Hurrin au abdin, baik kaum muslimin itu orang merdeka atau budak, au rajulin au imra'atin, atau seorang laki-laki juga seorang wanita. Sagirin au kabirin, baik anak kecil maupun orang dewasa. Sa'an min tamrin au sa'an min sya'irin, harus mengeluarkan 1 sok korma atau 1 sok syair gandum atau bahan makanan pokok. Baik, jadi ini wajib atas setiap muslim, baik orang dewasa maupun anak kecil, laki-laki maupun perempuan, orang merdeka maupun budak. Hanya saja jemaah sekalian, bagi anak kecil
itu kewajibannya ada di pundak orang tuanya atau walinya. Begitu pula wanita, kewajibannya di pundak walinya atau suaminya. Baik, ini syarat yang pertama, harus seorang muslim. Yang kedua, memiliki kecukupan, yaitu memiliki makanan yang mencukupi diri sendiri dan keluarga yang ditanggung pada malam dan siang Idul Fitri. Pada malam dan siang Hari Raya Idul Fitri, seseorang memiliki makanan yang mencukupi dirinya dan orang-orang yang ditanggungnya. Maka apabila dia punya kelebihan, itulah yang hendaklah dia keluarkan sebagai zakat fitri. Jadi jemaah sekalian, ini syarat yang kedua. Maka syarat yang kedua ini pun bisa berlaku bagi orang miskin. Jadi jemaah sekalian, zakat fitri itu tidak harus orang kaya. Beda dengan zakat mal. Umumnya yang wajib membayar zakat mal adalah orang kaya, memiliki harta yang melimpah. Adapun zakat fitri tidak harus orang kaya. Orang miskin bisa jadi terkena kewajiban zakat fitri kalau dia memiliki kelebihan makanan di hari dan malam Idul Fitri, atau di malam dan siang hari Idul Fitri, untuk dirinya dan untuk keluarga yang dia tanggungnya sudah mencukupi. Maka kelebihan makanan itulah yang dikeluarkan sebagai zakat fitri. Berapa jumlahnya? Nanti insya Allah Ta'ala akan kita sebutkan. Baik, jadi ini syarat yang kedua. Siapa saja seorang muslim walaupun miskin memiliki kelebihan makanan pokok, makanan utama, maka wajib mengeluarkan zakat fitri. Bahkan walaupun dia dapatkan kelebihan makanan itu juga dari zakat yang diberikan kepadanya. Ya, kalau sudah dia memiliki kecukupan di siang dan malam Idul Fitri untuk dirinya dan keluarganya, maka dia juga terkena kewajiban zakat fitri. Baik, ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, masuknya waktu yang diwajibkan. Kapan waktu diwajibkan? Yaitu berakhir Ramadan. Saat berakhir Ramadan, masuk tanggal 1 Syawal atau terbenam matahari di akhir Ramadan, maka menjadi wajib untuk mengeluarkan zakat fitri. Sebagaimana hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri min Ramadan, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri karena telah berakhir bulan Ramadan. Oleh karena itu jemaah sekalian, di sini ada beberapa gambaran kasus. Di antaranya, seseorang yang menikah sebelum terbenam matahari terakhir di bulan Ramadan. Jadi misalkan bulan Ramadan sampai tanggal 29. Maka ada orang yang menikah di sore hari tanggal 29 Ramadan, sebelum terbenam matahari. Maka saat itu dia wajib mengeluarkan zakat fitri untuk istrinya. Andai mereka menikah setelah terbenam matahari, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitri untuk istrinya. Karena ketika terbenam matahari, dia belum menjadi istrinya. Baik, ini kasus yang pertama. Contoh kasus yang kedua, memiliki anak sebelum terbenam matahari. Jadi istri kita misalkan melahirkan tanggal 29 Ramadan, sebelum terbenam matahari, sebelum masuk 1 Syawal, maka kita harus mengeluarkan zakat fitri untuk anak kita tersebut. Kalau seandainya anak kita itu lahir setelah terbenam matahari, artinya sudah masuk 1 Syawal, maka kita tidak wajib mengeluarkan zakat fitri baginya. Namun, mengeluarkan zakat fitri untuk janin, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, sebagaimana insya Allah akan kita sebutkan, athar dari para sahabat mengeluarkan zakat fitri untuk janin. Iya. Namun kalau dia sudah lahir,
sebelum terbenam matahari terakhir di bulan Ramadan, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Baik. Contoh kasus yang ketiga, seseorang yang masuk Islam di hari terakhir Ramadan sebelum terbenam matahari, maka dia juga wajib mengeluarkan zakat fitri. Andai dia masuk Islam sudah terbenam matahari terakhir di bulan Ramadan, artinya sudah masuk 1 Syawal, maka dia tidak diwajibkan mengeluarkan zakat fitri. Baik. Contoh terakhir jemaah sekalian terkait dengan masalah ini, seseorang meninggal dunia setelah terbenam matahari terakhir di bulan Ramadan, maka wajib dikeluarkan zakat fitri baginya. Andai dia meninggal dunia sebelum terbenam matahari, maka tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakat fitri baginya. Baik, ini contoh-contoh kasus tentang syarat yang ketiga, yaitu masuknya waktu yang diwajibkan terbenamnya matahari terakhir di bulan Ramadan. Baik. Ini permasalahan yang kedua tentang syarat-syarat wajibnya zakat fitri. Kita masuk permasalahan yang ketiga. Hikmah zakat fitri. Apa hikmahnya? Maka hikmahnya sangat banyak. Di antaranya hikmah yang terbesar adalah untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa dari kekurangan-kekurangan selama menjalankan ibadah puasa, dan untuk memberi makan orang-orang miskin, dan agar mereka ikut berbahagia di hari kebahagiaan kaum muslimin, yaitu hari raya Idul Fitri. Sebagaimana diriwayatkan Abu Daud dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafathi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan ucapan-ucapan kotor. Wa tu'matan lil masakin, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Jadi hadis ini menunjukkan hikmah zakat fitri yang sangat agung. Baik. Permasalahan yang keempat, kapan waktu mengeluarkan zakat fitri? Maka ada 4 di dalam syariat, ada 4 waktu mengeluarkan zakat fitri. Waktu yang pertama yaitu waktu diwajibkannya mengeluarkan zakat fitri, yakni saat matahari telah terbenam di hari terakhir Ramadan. Maka inilah waktu yang diwajibkan berdasarkan hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri min Ramadan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri karena telah berakhir bulan Ramadan. Kapan berakhir bulan Ramadan? Ketika terbenam matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Apakah bulan mencapai 29 atau 30? Iya. Inilah waktu yang diwajibkan. Yang kedua, waktu yang disunnahkan. Waktu yang disunnahkan adalah sebelum keluar menuju sholat Idul Fitri. Di pagi hari, sebelum menuju sholat Idul Fitri, kita keluarkan zakat fitri kita. Sebagaimana juga hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, wa amara biha an tuadda qabla khurujin nasi ila salati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menunaikan zakat fitri sebelum keluarnya manusia menuju sholat Idul Fitri. Jadi ketika terbenam matahari terakhir di bulan Ramadan, saat itu sudah mulai diwajibkan. Namun yang paling afdalnya kalau dikeluarkan ba'da subuh, sebelum berangkat menuju sholat Idul Fitri. Ini yang kedua. Akan tetapi jemaah sekalian, kalau kita perkirakan itu tidak memungkinkan karena waktu terlalu mepet, karena tempat sholat kita jauh, atau repot mencari orang miskin, bisa jadi nggak ketemu, maka
tentu kita percepat lebih baik. Kemudian yang ketiga, waktu yang dibolehkan, telah dibolehkan, namun belum diwajibkan saat itu. Kapan itu? 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Jadi kurang lebih tanggal 28 Ramadan atau 29 sudah dibolehkan. Belum diwajibkan, tapi sudah dibolehkan. Juga berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan Al-Bukhari. Kata beliau, "Wa kanu yu'tuna qabla al-fitri biyaumin aw yaumain." Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan zakat fitri 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Jadi ini waktu yang dibolehkan. Baik. Kemudian yang keempat, waktu yang terlarang. Waktu yang terlarang. Yaitu menunda pengeluaran zakat fitri sampai setelah sholat Idul Fitri tanpa suatu uzur syar'i. Maka ini hukumnya terlarang kalau tanpa ada alasan darurat dan zakatnya tidak sah. Sebagaimana di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma diriwayatkan Abu Daud, beliau mengatakan, "Man addaha qabla salati fahiya zakatun maqbulah, wa man addaha ba'da salati fahiya sadaqatun minas sadaqat." Barang siapa menunaikan zakat fitri sebelum salat Idul Fitri, maka itu adalah zakat yang diterima. Adapun yang menunaikannya setelah salat Idul Fitri, maka dia adalah sedekah biasa, tidak teranggap sebagai zakat fitri. Jadi jemaah sekalian, ini hukumnya berdosa. Tidak boleh kita menunda pengeluaran zakat fitri sampai setelah sholat Idul Fitri, dan bahkan tidak sah sebagai zakat fitri. Namun tetap harus dikeluarkan. Walaupun tidak sah sebagai zakat fitri, tetap harus dikeluarkan. Kenapa? Karena itu hak orang miskin. Karena itu hak orang miskin yang ada di tangan kita, harus kita keluarkan. Dan kita mendapatkan dosa, kita harus bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kecuali karena darurat. Misalkan memang tidak sempat sama sekali karena kondisi yang mengharuskan kita untuk menunda sampai setelah Idul Fitri. Ya, mungkin ada musibah-musibah tertentu sehingga tertunda pembayaran zakat fitri, lalu kita tunaikan setelah sholat Idul Fitri, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Atau tidak sengaja terlupa. Kita terlupa, lalu kita ingat nanti setelah sholat Idul Fitri, maka hendaklah kita keluarkan. Baik. Kemudian jemaah sekalian, di sini ada satu permasalahan. Bolehkah mengeluarkan zakat fitri dari sejak awal Ramadan atau pertengahan Ramadan? Bolehkah mengeluarkan zakat fitri dari sejak awal Ramadan atau pertengahan Ramadan? Ditambah lagi, jika ada alasan kaum muslimin membutuhkan bantuan, seperti di masa ini kita menghadapi musibah tersebarnya wabah virus corona, sehingga banyak saudara-saudara kita kaum muslimin, semoga Allah menolong kita semuanya, mereka kehilangan pekerjaan, susah mencari makan. Pertanyaannya, apakah boleh zakat fitri kita percepat dikeluarkan di awal Ramadan atau pertengahan Ramadan? Maka ada dua pendapat ulama. Ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama, ini yang dipilih oleh Al-Hanafiyah dan Syafi'iyah. Boleh dikeluarkan dari awal atau pertengahan Ramadan. Mereka berpegang dengan kaidah bolehnya melakukan ibadah apabila telah ada sebab ibadah tersebut, walaupun belum tiba waktu kewajibannya. Nah, kata mereka, sebab mengeluarkan zakat fitri sudah ada, yaitu berpuasa. Walaupun waktu diwajibkan belum ada. Nah, jemaah sekalian, kaidah ini berlaku di zakat mal. Zakat mal punya dua syarat, yaitu haul dan nisab. Andai harta kita sudah mencapai nisab, walaupun belum mencapai haul, kita sudah boleh mengeluarkan zakat mal kita. Iya. Dan ini juga ada dalilnya. Rasulullah SAW mengizinkan Al-Abbas radhiyallahu taala anhu untuk mengeluarkan zakatnya sebelum mencapai haul.
Maka muncullah kaidah boleh melakukan ibadah jika sebabnya telah ada. Nah, sebab di sini sudah ada, yaitu telah mencapai nisab. Walaupun sebab yang lain belum ada, yaitu haul, maka sudah bisa dikeluarkan. Nah, para ulama dari kalangan Al-Hanafiyah dan Syafi'iyah, mereka mengkiaskan zakat fitri dengan zakat mal. Kata mereka, sudah ada kewajibannya, yaitu puasa. Walaupun belum sampai waktu kewajibannya, yaitu berakhir bulan Ramadan. Baik, ini pendapat yang pertama dan kaidah yang mereka pegangi. Pendapat yang kedua, yang dipilih oleh Al-Malikiyah dan Hanabilah, bahwa tidak dibolehkan mengeluarkan zakat fitri dari awal Ramadan atau pertengahan Ramadan. Minimalnya dibolehkan itu adalah 2 hari sebelum Idul Fitri, sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang telah kita sebutkan tadi. Nah, jemaah sekalian, pendapat mana yang paling kuat? Yang paling kuat insyaallah taala adalah pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, berdasarkan dalil-dalil yang telah kita sebutkan tadi. Dan tidak ada dalilnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya mengeluarkan zakat fitri dari awal Ramadan dan pertengahan Ramadan. Tidak ada. Adapun alasan yang digunakan oleh Al-Hanafiyah dan Syafi'iyah bahwa telah ada kewajiban mengeluarkan zakat fitri, yaitu puasa Ramadan, maka ini adalah alasan yang tertolak. Kenapa? Karena kewajiban zakat fitri sebabnya adalah bukan karena puasa, tetapi karena berbuka puasa itu sendiri. Maksudnya karena berhari raya. Makanya disebut zakatul fitri. Zakat al-fitr, bukan zakatul saum, tapi zakatul fitri. Jadi zakat fitri itu diwajibkan karena al-fitr, kita telah berbuka. Maksudnya telah masuk hari raya, bukan karena puasa. Baik, ini pendapat yang terpilih insyaallah ta'ala, tidak dibolehkan untuk mengeluarkan zakat fitri di awal Ramadan maupun pertengahan Ramadan. Waktu minimalnya yang dibolehkan adalah 2 hari sebelum Idul Fitri. Baik. Lalu jemaah sekalian, bagaimana solusinya dengan saudara-saudara kita yang sudah sangat membutuhkan dari awal Ramadan ataupun di pertengahan Ramadan? Maka solusinya adalah kita berikan mereka sedekah. Kita berikan mereka sedekah. Dan bulan Ramadan ini adalah kesempatan terbaik untuk memperbanyak sedekah. Sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwad ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dan beliau semakin dermawan di bulan Ramadan. Maka demi meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan ini, hendaklah kita perbanyak sedekah. Jadi jemaah sekalian, itu solusinya, kita hendaklah bersedekah kepada saudara-saudara kita yang terkena dampak virus corona. Di bulan Ramadan ini kesempatan terbaik untuk memperbanyak sedekah. Pertama, pahala sedekah itu sudah sangat besar. Yang kedua, kita lakukan di bulan Ramadan, pahalanya lebih besar lagi. Yang ketiga, kita berikan kepada orang yang sangat butuh, maka pahalanya lebih besar lagi. Karena Allah berfirman, au it'amun fi yaumin dzi masghabah, atau memberi makan di hari kelaparan, yaitu di hari orang susah cari makan, pahalanya lebih besar lagi. Baik, jemaah sekalian, ini terkait waktu mengeluarkan zakat fitri. Kita masuk permasalahan yang ke-5. Jenis dan ukuran zakat fitri. Jenis dan ukuran zakat fitri. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri min Ramadhan ala kulli nafsin minal muslimina hurrin aw abdin aw rajulin aw imra'atin sagirin aw kabirin sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri karena telah berakhir bulan Ramadan atas setiap jiwa kaum muslimin yang merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan, anak kecil atau orang dewasa. 1 sok kurma atau 1 sok gandum.
Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, beliau berkata, "Kunna nukhriju ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri sa'an min ta'amin." Kami mengeluarkan zakat fitri di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 sa' makanan. Beliau juga berkata sebagaimana diriwayatkan Al-Bukhari, "Wa kana ta'amana asy-sya'ir waz-zabib wal-aqit wat-tamr." Dan makanan kami ketika itu adalah gandum, kismis, keju dan kurma. Baik, jemaah sekalian, di sini ada 2 hadis. Hadis Ibnu Umar dan hadis Abu Sa'id. Hadis Ibnu Umar mengatakan bahwa jenis zakat fitri itu adalah korma dan gandum. Sedangkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu lebih umum, mengatakan makanan. Maka kemudian beliau mengatakan, makanan kami ketika itu adalah gandum, kismis, keju, dan korma. Oleh karena itu, dalam hadis Ibnu Umar dikatakan yang dikeluarkan adalah dari korma dan gandum. Karena itulah makanan Rasulullah SAW dan para sahabat ketika itu. Maksudnya makanan pokok mereka. Berdasarkan dalil-dalil ini, apabila digabungkan, maka para ulama pun berkesimpulan yang dikeluarkan adalah makanan pokok di satu negeri. Jadi tidak harus korma, juga tidak harus gandum. Ya, jadi kalau kita keluarkan beras, maka itu bukan bid'ah. Karena kata Abu Sa'id Al-Khudri, 1 sok makanan, beliau tidak mengatakan harus korma, tapi makanan pokok. Maka mengeluarkan beras untuk negeri kita itu bukan bid'ah, justru itulah sunnahnya. Jadi itu sama sekali bukan dalil untuk membolehkan perbuatan bid'ah. Sudah jelas Rasulullah SAW menegaskan, kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat, janganlah kita menentang ucapan Nabi SAW dengan berusaha mencari-cari dalil untuk membenarkan yang salah. Baik. Kemudian jemaah sekalian, berapa ukurannya? Dalam hadis-hadis ini disebutkan, ukurannya adalah 1 sa'. Ukurannya adalah 1 sa'. Berapa itu 1 sa'? 1 sa' itu 4 mud. Dan 1 mud itu adalah memenuhi 2 telapak tangan orang dewasa yang sedang. Jadi ini ukuran 1 sa' pada asalnya. Dia bukan ukuran berat, tapi ukuran volume. 1 sa' adalah 4 mud. 1 mud adalah memenuhi 2 tangan orang dewasa yang sedang ukurannya. Dia tidak terlalu besar, tidak pula terlalu kecil. Maka berdasarkan hal itu, ulama kemudian berbeda pendapat apabila dikonversi dengan ukuran yang biasa kita gunakan di zaman sekarang, yaitu kilogram. Maka jemaah sekalian, pendapat yang terpilih insya Allah yang paling aman, sebagaimana juga difatwakan oleh Lajnah Daimah, adalah 3 kilogram. Sebagian ulama ada yang memfatwakan 2,5 kilogram, 2,7 dan seterusnya. Namun pendapat yang lebih hati-hati insya Allah adalah 3 kilogram. Karena lebih baik lebih sedikit daripada kurang. Mungkin 3 kilogram itu ada kelebihan sedikit. Maka itu tidak mengapa, kita niatkan saja sebagai sedekah daripada kurang dari 1 sa'. Baik, inilah jemaah sekalian, jenis dan ukuran zakat fitri. Kita masuk permasalahan yang ke-6. Bolehkah mengeluarkan zakat fitri dalam bentuk uang? Dan apa kewajiban panitia atau amil zakat apabila dititipkan uang zakat fitri? Maka jemaah sekalian, permasalahan bolehkah mengeluarkan zakat fitri dalam bentuk uang? Ini ada khilaf ulama. Mayoritas ulama dari 3 mazhab, yaitu Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, semuanya berpendapat harus dikeluarkan dalam bentuk makanan, tidak boleh dalam bentuk uang. Dan bahkan sebagian dari ulama tersebut menegaskan tidak sah kalau diberikan dalam bentuk uang. Kenapa? Karena menyelisihi dalil. Pendapat yang kedua adalah pendapat Hanafiyah, boleh diuangkan. Maka jemaah sekalian, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, yaitu harus dalam bentuk makanan, tidak boleh diuangkan. Kenapa? Karena itulah yang sesuai dengan dalil
sebagaimana telah kita sebutkan tadi, sa'an min ta'amin. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu di dalam As-Sahih, satu sok makanan. Dalam hadis Ibnu Umar, sa'an min tamrin atau sa'an min syair, satu sok korma atau satu sok gandum. Jadi ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dan alasan lain, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mata uang itu sudah dikenal. Mereka mengenal uang dinar dan dirham. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak mengeluarkan dalam bentuk uang. Dan uang itu sendiri sudah ada zakatnya, yaitu masuk dalam zakat harta. Baik. Kecuali mungkin jemaah sekalian dalam kondisi darurat. Ya misalkan kita mau mengeluarkan zakat fitri, sudah tidak ada seorang pun yang jualan beras. Misalkan penjual beras sudah mudik semua, misalkan ini kalau terjadi, maka tidak mengapa insya Allah, karena kondisi darurat seperti itu, kalau kita nunggu mereka pulang dari mudik, sudah habis waktu mengeluarkan zakat fitri, maka tidak mengapa kita keluarkan dalam bentuk uang. Tapi kalau kondisi masih memungkinkan, kita belikan beras, lalu kita bagikan kepada orang-orang fakir, maka itulah yang harus kita lakukan. Adapun kemudian, orang yang menerima zakat itu, menjual zakat fitri yang telah diberikan kepadanya, maka tidak masalah karena sudah menjadi milik dia. Tapi menunaikan zakat fitri kepadanya harus dalam bentuk makanan pokok yaitu beras, karena zakat itu ibadah, ibadah harus sesuai dengan syariat. Kemudian berdasarkan hal ini, maka bagi panitia atau amil zakat yang dititipkan uang zakat fitri, wajib bagi mereka untuk membelikan beras sebelum sholat Idul Fitri maksimalnya. Sebelum, paling lambatnya sebelum sholat Idul Fitri, sudah harus mereka belikan beras, lalu mereka bagikan kepada orang-orang fakir sebelum sholat Idul Fitri. Bagaimana kalau panitia sekaligus jualan beras? Jawabannya boleh saja, tidak masalah, asal jangan jualan di masjid. Jangan jualan di masjid, karena itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita masuk permasalahan yang ketujuh. Siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitri dan bagi siapa saja? Maka telah kita sebutkan tadi hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, yang wajib mengeluarkan zakat fitri adalah setiap muslim. Setiap muslim. Dan seseorang wajib juga menanggung zakat fitri orang-orang yang berada dalam tanggungan nafkahnya. Contohnya siapa? Istrinya, anaknya, atau orang tuanya. Jika orang tuanya dalam tanggungan nafkahnya, maka juga harus dikeluarkan zakat fitri untuk orang tuanya. Iya. Begitu pula budaknya kalau dia memiliki budak. Adapun pembantu tidak, pembantu mengeluarkan sendiri. Iya. Namun jemaah sekalian, andai kita mengeluarkan zakat fitri untuk orang yang bukan tanggungan kita, kita keluarkan zakat fitrinya, seperti pembantu kita, atau kakak dan adik kita, ini keluarga yang sebenarnya tidak wajib kita nafkahi. Namun, kalau kita mau keluarkan zakat fitri untuk mereka, boleh. Kita bayarkan zakat fitri mereka, diserahkan kepada orang miskin. Akan tetapi, kita harus memberitahukan mereka, supaya mereka juga memiliki niat atau berniat. Ya. Jadi, ini yang diwajibkan. Dan ini berdasarkan kesepakatan ulama, dan juga hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yang telah kita sebutkan tadi. Iya. Nah, adapun untuk janin, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya, namun disunahkan. Sebagaimana dalam sebuah athar, anna Uthman kana yu'ti sadaqatal fitri anil habal, bahwasanya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu mengeluarkan zakat fitri dari janin. Jadi kalau kita mengetahui istri kita sudah hamil, maka disunahkan juga untuk mengeluarkan zakat fitrinya. Baik. Ini permasalahan yang ke-7. Kita masuk permasalahan yang ke-8. Siapa yang berhak menerima zakat fitri? Siapa yang berhak menerima zakat fitri? Maka ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama,
harus diberikan kepada 8 golongan yang terdapat di surat At-Taubah ayat ke-60. Allah Azza wa Jalla berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya sedekah itu bagi orang-orang fakir, wal masakin, orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, para amil zakat, wal mu'allafati qulubuhum, para mu'alaf, wa fir riqabi, dan para budak, wal gharimina, dan orang-orang yang memiliki hutang, wa fi sabilillah, dan orang-orang di jalan Allah, wa ibnis sabil, dan para musafir. Jadi 8 golongan disebutkan dalam surat At-Taubah ayat ke-60. Baik, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, khusus bagi fakir miskin saja. Maka jemaah sekalian, pendapat yang terkuat insya Allah adalah khusus bagi fakir miskin untuk zakat fitri. Adapun zakat mal boleh diberikan kepada 8 golongan tadi. Sedangkan zakat fitri hanya untuk fakir miskin. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan Abu Daud, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal laghwi war rafathi wa tu'matan lil masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri sebagai pensuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia atau perbuatan dan ucapan yang kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Jadi untuk zakat fitri itu dikhususkan bagi fakir miskin. Nah, jemaah sekalian, pertanyaannya, apa kategori miskin? Para ulama menjelaskan miskin itu adalah orang yang penghasilannya tidak bisa menutupi seluruh kebutuhannya. Jadi dia masih punya penghasilan atau punya harta, tapi tidak menutupi keseluruhan dari kebutuhannya. Sedangkan orang fakir lebih parah daripada itu. Jadi zakat fitri diberikan kepada fakir miskin saja. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, dan juga dipilih oleh Lajnah Daimah. Baik, permasalahan yang ke-9, tempat mengeluarkan zakat fitri dan bolehkah dikirim ke daerah lain? Maka jemaah sekalian, pada dasarnya tempat mengeluarkan zakat fitri adalah di daerah tempat kita tinggal. Jadi kita berikan kepada orang fakir di sekitar rumah kita. Sebagaimana keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya mereka dan diserahkan kepada orang-orang fakir mereka. Ini yang disunnahkan. Akan tetapi, andai dikirim ke daerah lain, maka zakatnya sah, tetap sah, namun kurang afdal. Dan tidak masalah kalau sudah terpenuhi kebutuhan orang-orang fakir di sekitar kita, lalu kita kirim ke daerah lain. Atau mungkin ada maslahat khusus di daerah lain sangat-sangat membutuhkan, sementara di daerah kita belum terlalu membutuhkan, maka mungkin dibolehkan dikirim ke daerah lain. Namun sekali lagi jemaah sekalian, tetap yang harus diutamakan adalah orang-orang fakir di sekitar tempat kita tinggal. Baik, kita masuk permasalahan yang terakhir, yang ke-10. Adakah doa mengeluarkan zakat fitri? Maka di sini dilihat dari 3 sisi. Yang pertama, dari sisi orang yang mengeluarkan zakat fitri itu sendiri. Maka tidak ada doa khusus yang disyariatkan. Tidak ada doa khusus yang disyariatkan. Hanya saja kalau seseorang mau berdoa dengan doa-doa yang bersifat umum, tidak mengapa. Doa memohon kebaikan, memohon agar amal kita diterima, memohon ampunan dan rahmat Allah, maka itu tidak mengapa. Ini sifatnya umum, kapan dan di mana saja boleh kita lakukan. Baik, ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, dilihat dari orang yang menerima zakat itu. Maka juga tidak ada doa khusus. Tidak ada doa khusus. Akan tetapi ada doa umum. Ada doa umum. Yaitu mendoakan kebaikan untuk orang yang berbuat baik kepada kita. Contohnya dengan mengucapkan jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas engkau dengan kebaikan. Atau barakallahu fiik. Atau barakallahu fi ahlik wa malik. Semoga Allah memberkahi dirimu, keluargamu, dan hartamu. Ini doa juga bersifat umum terhadap semua orang yang berbuat baik kepada kita. Apakah kita dikasih zakat, atau dikasih sedekah, atau dikasih hadiah. Baik, tidak ada di situ doa khusus saat menerima zakat. Ya. Kemudian yang ketiga,
dari sisi panitia zakat atau wakil dari pemerintah yang menerima dan menyalurkan zakat. Maka telah disebutkan ada doa khusus dan masuk juga dalam keumuman firman Allah Azza wa Jalla, "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Allah Azza wa Jalla berfirman, ambillah dari harta-harta mereka sedekah, dengannya engkau membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu adalah ketenangan bagi mereka. Jadi awal dari perintah mendoakan ini adalah diperintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu beliau praktekkan sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abi Aufah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dititipkan sedekah, maka beliau mendoakan orang yang menitipkan sedekah itu, Allahumma sholli alaihim. Ya Allah, curahkanlah salawat untuk mereka. Salawat Allah untuk hambanya adalah pemaafan, ampunan, dan rahmat Allah untuk mereka. Dan juga ketika datang sedekah atau zakat dari keluarga Abu Aufah, maka Rasulullah SAW mendoakan mereka, Allahumma sholli ala ali Abi Aufah. Ya Allah, curahkanlah salawatmu untuk keluarga Abu Aufah. Jadi ini doa khusus bagi wakil pemerintah atau amil zakat atau panitia zakat yang menerima penyaluran zakat. Kemudian pernah ditanyakan kepada Syekh Ibnu Baz rahimahullah tentang orang yang menerima zakat atau panitia yang menerima zakat, lalu mereka mendoakan bersama-sama sambil memegang harta zakat itu. Maka cara berdoa seperti ini, kata Syekh, adalah perbuatan bid'ah, mengada-ada dalam agama, tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jemaah sekalian, inilah secara singkat 10 permasalahan fikih dan adab zakat fitri. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.